Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Berjumpa kembali bersama kami di ekstrakurikuler Pramuka di Kudep SMP Negeri 1 Ambal. Selamat siang adik-adik semuanya. Semoga semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun pembelajaran pramuka secara online atau jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama yaitu belajar tentang kode kehormatan pramuka penggalang ya. Kode kehormatan pramuka adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan, usia, dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan pramuka. Jadi, kode kehormatan pramuka itu adalah sebuah budaya ya, budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Itu disebut dengan kode kehormatan. Jadi yang sudah membudaya yaitu tentang sikap dan perilaku. Kemudian kode kehormatan pramuka tersebut itu adalah disesuaikan dengan golongan, usia, dan perkembangan rohani. Makanya di usia tingkatan SD, di siaga, dan di penggalang maupun penegak itu kode kehormatannya adalah agak berbeda ya. Jadi tergantung usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut dengan satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma pramuka. Nah, kemudian nanti bisa disebut juga dengan trisatya ya. Trisatya, mungkin adik-adik semuanya sudah sering mendengar ya. Baik pada saat upacara, mungkin dulu di kelas SD, penggalang sudah pernah mendengarkan yang namanya trisatya ya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Ya, inilah bunyi dari Trisatya atau janji dari Trisatya. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban terhadap Tuhan sebagai makhluk yang berketuhanan di Indonesia. Kita harus wajib untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan ya, sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat ya. Adik-adik harus mengetahui ya, kita harus saling tolong menolong ya sesama manusia, dan adik-adik harus siap nantinya untuk mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Yang terakhir adalah menepati dasa dharma. Ya, dasa dharma ya, dasa dharma itu ada 10. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi adik-adik semuanya itu harus bertakwa ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk yang Islam silakan menjalankan kewajibannya, sholat 5 waktu dan sebagainya. Untuk yang lain bisa menyesuaikan ya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ya. Cinta alam. Jadi di kepramukaan kita diajarkan untuk mencintai alam sekitar ya. Karena apa? Alam adalah tempat tinggal kita ya. Sudah sewajarnya kita harus menjaganya. Mencintai alam ya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ya. Antara manusia satu dan yang lainnya kita harus mempunyai rasa kasih sayang. Yang nomor 3, patriot yang sopan dan kesatria.
Jiwa setiap pramuka itu harus patriot ya. Yang sopan dan kesatria itu harus mempunyai kesopanan ya, sopan santun dan mempunyai jiwa yang kesatria. Nomor 4, patuh dan suka bermusyawarah ya. Ya ini adalah patuh. Misalkan di sekolahan kalian patuh kepada Bapak Ibu guru. Kalau di pramuka kakak pembina. Kalau di rumah harus patuh kepada orang tua, kepada kakak dan lain sebagainya ya. Dan suka bermusyawarah artinya apa? Untuk mengambil sebuah keputusan itu harus diperlukan bermusyawarah ya. Jadi mengutamakan musyawarah daripada kepentingan pribadi ya. Yang nomor 5, rela menolong dan tabah. Ini juga harus ditanamkan mulai sejak dini ya. Adik-adik mulai untuk suka menolong ya. Menolong misalkan adik-adik berangkat ke sekolah. Nah, di situ di tengah perjalanan melihat temannya jalan kaki dan sebagainya, adik-adik bisa menolongnya dengan membonceng dia sampai ke sekolahan. Rela menolong dan tabah ya. Tabah artinya apa? Dalam menghadapi suatu cobaan, adik-adik harus tabah ya, jangan mudah untuk putus asa. Yang nomor 6 yaitu ada rajin, terampil, dan gembira. Rajin, kalian harus rajin ya. Berangkat sekolah setiap hari harus masuk sebelum tanda bel berbunyi ya. Terampil, nah ini yang diharapkan dari pramuka itu kalian bisa mempunyai keterampilan. Makanya nanti ada yang namanya hasta karya ya. Harapannya adalah kamu mempunyai skill, sebuah keterampilan yang dapat dihasilkan dari diri kalian masing-masing. Yang terakhir, gembira ya. Pramuka itu tidak boleh sedih ya. Pramuka itu harus gembira, harus senang. Nah, harus senang. Di mana tempatnya itu harus senang. Jadi tidak ada seorang pramuka itu sedih, pilu dan sebagainya itu enggak ada ya. Karena pramuka itu adalah ceria, senang, senantiasa bergembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat. Kalian harus mempunyai prinsip hidup yang hemat ya. Kemudian yang kedua, cermat, harus mencermati, harus jeli ya. Sebelum melakukan sesuatu harus cermat. Dan yang terakhir adalah bersahaja, itu adalah hidup dengan kesederhanaan ya. Nomor 8, disiplin, berani, dan setia. Disiplin, mengutamakan kedisiplinan. Karena apapun, kalau sudah disiplin pasti hasilnya akan baik ya. Yang kedua, berani. Berani di sini artinya adalah berani bertanggung jawab ya. Berani melakukan berarti berani bertanggung jawab dan sebagainya ya. Adalah yang terakhir, setia ya. Setia artinya apa? Kita harus setia terhadap sesuatu ya. Jangan sampai kok kalian menjadi pengecut atau pecundang yang tidak mempunyai kesetiaan ya. Nomor 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jika kalian diberikan tugas, diberikan mandat, kalian harus bertanggung jawab, berani mempertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Jangan sampai sudah berjanji kemudian besok ingkar janji ya. Harus dapat dipercaya. Kalau semuanya sudah, nomor 1 sampai 9, nomor 10 adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu apa? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Jika